Assalamualaikum warahmatullahi. Kita panjatkan puji serta kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada perkuliahan kali ini, meskipun secara online. Tak lupa juga salat beserta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Finansial Teknologi, kepada Bapak Trisna Wijaya, SEI MS, MESY yang telah menyempatkan hadir gitu pada Eh, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai materi mengenai analisis implementasi prinsip syariah pada pelayanan peer-to-peer lending syariah. Nah, sebelum itu eh, saya gitu akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu, di mana mohon di next. Di sini ada saya sendiri, yaitu sebagai moderator dengan NVM 231002003. Selanjutnya ada teman saya, yaitu yang bernama Risma Hermawati Apriliani dengan NVM 231002001 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Nuri Kamilatul Fikria dengan NVM 231002020 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Wapa Janatul Ma'wa dengan NVM 231002027, dan terakhir ada Selis M231002035. Nah, untuk mempersingkat waktu gitu ya, langsung saja kepada pemateri yang pertama gitu yang akan membahas pendahuluan gitu atau latar belakang dari masalah ini. Mungkin kalau dari Sally bersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan mengenai latar belakang masalah terlebih dahulu. Nah, perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya inovasi di sektor keuangan eh, yang dikenal dengan finansial teknologi atau fintech. Nah, salah satu bentuk layanan fintech yang berkembang pesat adalah peer-to-peer lending, yaitu platform digital yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana. Nah, secara langsung melalui sistem. Nah, layanan ini dinilai mampu memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat. Nah, termasuk bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Nah, di Indonesia, layanan fintech termasuk P2P atau peer-to-peer lending berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dari sektor jasa keuangan. Nah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan sesuai dengan muncul pula gitu layanan peer-to-peer lending yang berbasis syariah. Nah, peer-to-peer lending syariah ini merupakan layanan pembiayaan berbasis teknologi yang menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah serta menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, dalam transaksinya, kehadiran fintech syariah diharapkan dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan bagi para UMKM selaku mendukung perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Nah, meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan UMKM, perkembangan peer-to-peer lending syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap fintech syariah, serta tingkat kepercayaan investor terhadap platform pembiayaan digital. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran peer-to-peer lending syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM serta mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada metode penelitian yang akan dipaparkan oleh Saudari Wapa Janatul Ma'wa. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan mengenai metode. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau library research. Nah, metode ini digunakan untuk menganalisis berbagai sumber informasi
yang berkaitan dengan perkembangan layanan peer-to-peer atau P2P lending syariah serta implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dalam penelitian laporan resmi, artikel, berita yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan. Melalui studi dokumentasi dengan menelaah, selain itu penelitian ini juga menggunakan studi kasus yang diambil dari pemberitaan mengenai tantangan perkembangan P2P lending syariah di Indonesia. Eh, Next. Nah, materi yang selanjutnya mengenai konsep dan karakteristik peer-to-peer atau P2P lending syariah. Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan. Salah satunya adalah layanan finansial teknologi atau fintech berbasis peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending merupakan layanan yang mempertemukan pihak pemberi dana atau lender dengan pihak yang membutuhkan dana atau borrower melalui platform digital tanpa melalui perantara lembaga keuangan konvensional. Nah, di Indonesia, layanan ini itu berkembang pesat karena mampu memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM yang sering mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga perbankan. Berbeda dengan P2P lending konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai imbal hasil, P2P lending syariah ini menerapkan mekanisme bagi hasil atau margin keuntungan yang telah disepakati melalui akad tertentu. Beberapa akad yang umum digunakan dalam layanan fintech syariah ini adalah akad mudorobah, musyarakah, murabahah, dan wakalah bil ujroh. Nah, penggunaan akad ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam. Selain itu, karakteristik utama dari peer-to-peer lending syariah ini adalah adanya transparansi informasi antara pihak pemberi dana, penerima dana, dan juga penyelenggara platform. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya pematerian mengenai mekanisme syariah yang akan dipaparkan oleh Saudari Sally, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai mekanisme operasional layanan peer-to-peer lending syariah. Nah, layanan peer-to-peer lending syariah ini merupakan salah satu inovasi dalam bidang finansial fintech itu yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan pihak yang memiliki dana melalui platform digital berbasis prinsip syariah. Eh, Nah, dalam mekanisme operasionalnya gitu, platform peer-to-peer lending syariah ini berperan sebagai perantara yang menghubungkan pinjaman dengan investor melalui sistem digital. Nah, platform ini juga yang bertanggung jawab gitu dalam melaksanakan verifikasi data, penilaian kelayakan pembiayaan, serta memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi telah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dengan demikian, mekanisme operasional peer-to-peer lending syariah ini melibatkan beberapa tahap yang yang penting gitu, yaitu proses pengajuan pembiayaan oleh peminjam, proses pendanaan oleh investor, peran platform sebagai perantara, serta aluran pembiayaan. Nah, untuk tahapannya itu yang pertama ada proses pengajuan pembiayaan oleh peminjam di mana pada umumnya pada tahap pertama ini mekanisme operasional peer-to-peer lending syariah ini proses pengajuan pembiayaan oleh peminjam di mana peminjam berasal dari pelaku MKM yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha mereka. Peminjam terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada platform fintech syariah dengan mengisi data pribadi serta informasi mengenai usaha yang dijalankan. Lalu ada proses pendanaan oleh investor, di mana setelah pengajuan pembiayaan disetujui oleh platform, tahap selanjutnya adalah proses pendanaan oleh investor, di mana gitu dalam tahap ini
peer-to-peer pendanaan dilakukan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, eh, dan murabahah. Nah, di mana investor kemudian memilih proyek yang ingin didanai dan menyalukan dana melalui platform sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya ada peran platform sebagai perantara. Nah, di mana platform peer-to-peer lending syariah ini memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungkan investor dengan peminjam. Platform tidak bertindak sebagai pemberi pembiayaan serta langsung, melainkan hanya berfungsi sebagai perantara yang menyediakan sistem dan infrastruktur digital untuk mempertemukan kedua pihak tersebut. Nah, selain itu, platform juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu melakukan proses seleksi terhadap calon peminjam, menyediakan informasi yang transparan kepada investor, serta mengelola proses transaksi pembiayaan yang berlangsung. Lalu ada alur transaksi pembiayaan. Nah, di mana secara umum alur transaksi pembiayaan ini dalam layanan peer-to-peer syariah dapat dijelaskan melalui beberapa tahap seperti dalam peminjam melakukan pendaftaran pada platform dan mengajukan permohonan pembiayaan. Nah, lalu platform platform tersebut melakukan verifikasi data serta analisis kelayakan terhadap pengajuan pembiayaan. Lalu pengajuan pembiayaan yang telah disetujui akan dipublikasi pada platform untuk ditawarkan kepada investor. Lalu investor memiliki proyek yang ingin didanai dan menyalurkan dana melalui platform. Nah, melalui mekanisme tersebut, peer-to-peer lending syariah dapat menjadi alternatif gitu pembiayaan yang efektif bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Nah, selain itu, sistem ini juga memberikan kesempatan bagi investor untuk menyalurkan dana secara produktif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada materi mengenai penerapan akad syariah yang akan dipaparkan oleh Saudari Risma Hermawati. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai penerapan akad syariah dalam layanan peer-to-peer lending syariah. Nah, penerapan akad syariah dalam layanan P2P lending ini merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan digital yang mengintegrasikan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, dalam sistem ini, platform fintech berperan sebagai perantara yang menghubungkan pihak pemberi dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan atau pinjaman. Nah, berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga, P2P lending syariah ini menerapkan berbagai akad yang sesuai prinsip syariah untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir dalam transaksi keuangan digital. Nah, dengan itu, mekanisme pembiayaan yang dilakukan harus mengikuti ketentuan fikih muamalah dan fatwa yang berlaku sebagai fatwa DSN MUI tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Nah, beberapa akad yang sering digunakan antara lain adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil ujroh. Nah, akad murabahah ini adalah jual beli. Nah, dalam hal ini, platform atau penyedia dana membeli barang yang dibutuhkan oleh peminjam, lalu menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan atau margin yang sudah disepakati. Jadi bukan pinjaman berbunga, tapi transaksi jual beli yang jelas dan transparan. Nah, kalau akad murabahah ini adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Investor memberikan dana, sedangkan peminjam menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dari awal. Jika rugi, maka ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Adapun akad musyarakah ini adalah kerjasama di mana kedua pihak sama-sama menanamkan modalnya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing. Akad ini menekankan keadilan dan pembagian risiko bersama, sedangkan ada akad wakalah bil ujroh adalah akad perwakilan, yang dimana investor memberikan
kuasa kepada platform untuk menyalurkan dana. Nah, si platform ini mendapatkan imbalan berupa biaya layanan atau ujroh. Jadi, platform hanya sebagai perantara, bukan pemberi pinjaman. Nah, prosesnya itu dimulai dari pendaftaran investor dan peminjam di platform. Sedangkan di verifikasi, setelah diverifikasi, investor ini bisa memilih proyek yang ingin didanai. Nah, kemudian dananya akan disalurkan sesuai akad yang dipilih. Nah, setelah usaha berjalan, peminjam mengembalikan dana beserta keuntungan atau bagi hasil sesuai kesepakatan. Nah, semua proses dilakukan secara transparan ya dan diawasi agar sesuai dengan prinsip syariah dan aturan yang berlaku. Nah, dengan sistem ini, P2P lending syariah ini diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya di sini ada pemaparan materi mengenai studi kasus tantangan perkembangan peer-to-peer lending. Dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudari Nuri Kamilatul, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan terkait studi kasus tantangan perkembangan P2P lending syariah di Indonesia. Nah, perkembangan teknologi finansial telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan. Salah satunya adalah layanan peer-to-peer atau P2P, peer-to-peer lending berbasis syariah. Nah, layanan ini hadir sebagai alternatif pembiayaan yang memanfaatkan teknologi digital dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, perkembangan P2P lending syariah di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan gitu yang mempengaruhi pertumbuhan industri tersebut. Boleh di next. Nah, berdasarkan berita yang membahas masa depan P2P lending syariah, industri fintech syariah ini dinilai masih menghadapi sejumlah hambatan dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Selain itu, penurunan penyaluran pembiayaan pada beberapa platform fintech syariah menunjukkan bahwa perkembangan sektor ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah, serta adanya persaingan dengan fintech konvensional yang sudah lebih dulu berkembang gitu. Nah, secara umum industri peer-to-peer lending syariah ini memiliki potensi yang cukup besar gitu dalam mendukung inklusi keuangan, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Nah, melalui pemanfaatan teknologi digital, platform P2P lending syariah ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan pihak yang memiliki dana secara lebih cepat dan efisien. Nah, kehadiran vintage ini juga memberikan kemudahan dalam proses transaksi keuangan serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Nah, salah satu bentuk perkembangan vintage adalah layanan peer-to-peer lending yang memungkinkan terjadinya proses pembiayaan secara langsung antara pemberi dana dan penerima dana melalui platform digital. Nah, selain itu gitu, rendahnya literasi keuangan syariah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan P2P lending syariah di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan gitu antara layanan fintech syariah dan layanan fintech konvensional. Sehingga tingkat kepercayaan terhadap layanan keuangan berbasis syariah masih belum optimal. Nah, kondisi ini berdampak pada terbatasnya jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan P2P lending syariah sebagai alternatif pembiayaan. Padahal gitu apabila dikelola dengan baik, fintech syariah ini memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah dan meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Nah, dengan demikian gitu, tantangan yang dihadapi oleh industri P2P lending syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi dan bisnis, tetapi juga berkaitan dengan faktor literasi keuangan, tingkat kepercayaan masyarakat, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai layanan fintech syariah serta mm, memperkuat pengembangan industri ini agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ada pemaparan materi mengenai tantangan dan prospek pengembangan peer-to-peer lending syariah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri gitu ya. Nah, perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi di sektor keuangan. Salah satunya adalah finansial teknologi atau kita kenal yaitu fintech. Nah, dalam konteks ekonomi Islam, fintech juga mengalami perkembangan melalui hadirnya layanan peer-to-peer lending syariah, yaitu platform digital yang pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan menggunakan akad yang sesuai gitu yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kehadiran model pembiayaan ini menjadi alternatif penting gitu untuk meningkatkan akses pembiayaan terutama bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM gitu yang sering mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Nah, secara umum peer-to-peer lending syariah memiliki potensi yang sangat dari masyarakat. Hal ini karena proses pembiayaan yang ditawarkan relatif lebih sederhana gitu dan cepat dibandingkan dengan pembiayaan melalui perbankan. Selain itu juga mekanisme pembiayaan dalam peer-to-peer lending syariah ini juga didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, serta larangan riba sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam gitu. Nah, keberadaan platform ini juga memberikan peluang gitu bagi investor untuk menyalurkan dananya halal. Nah, pengembangan peer-to-peer lending syariah di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks gitu ya. Salah satunya yaitu pertama, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah gitu yang memperlambat gitu laju pertumbuhan peer-to-peer lending syariah dibandingkan dengan konvensional. Nah, pada umumnya gitu masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara peer-to-peer lending syariah dengan peer-to-peer lending yang konvensional, termasuk kelebihan dan keunggulan yang ditawarkan oleh eh, skema berbasis syariah gitu. Nah, ketidaktahuan ini yang sangat berdampak langsung gitu pada rendahnya minat dan ketersediaan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten di bidang fintech syariah masih sangat langka gitu. Nah, kebutuhan akan tenaga ahli yang menguasai sekaligus ilmu teknologi informasi dan fikih muamalah secara mendalam belum dapat dipenuhi gitu secara memadai oleh sistem pendidikan yang ada gitu. Nah, kondisi inilah gitu yang menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan produk dan layanan yang inovatif sekaligus sesuai dengan syariah. Nah, yang kedua yaitu belum tersedianya kerangka regulasi yang secara khusus gitu dan menyeluruh mengatur layanan ini secara terpisah dari peer-to-peer lending konvensional. Nah, ketentuan syariah yang tambahan saja gitu dalam regulasi vintage lending yang pada dasarnya dirancang dengan pendekatan konvensional. Nah, kondisi ini menimbulkan sejumlah kekosongan norma gitu yang berpotensi menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah di lapangan gitu. Selain itu juga penelitian hukum terhadap problematika peer-to-peer lending syariah menemukan bahwa peraturan perundang-undang belum memadai gitu untuk merespon dinamika perkembangan industri yang begitu cepat gitu. Terdapat pula isu yang menyangkut potensi penyalahgunaan platform fintech syariah untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, termasuk pendanaan kegiatan ilegal yang memerlukan pengawasan jauh lebih ketat gitu dari otoritas terkait. Nah, yang ketiga yaitu ada dalam sistem pengelolaan risiko pembiayaan. Nah, di mana coba gitu dan musyarakah mengandung ketidakpastian hasil usaha yang secara inheren gitu lebih tinggi dibandingkan dengan skema bunga tetap. Nah, ketika usaha yang dibiayai tidak menghasilkan keuntungan sesuai perkiraan gitu, platform dan pemberi dana harus turut menanggung kerugian tersebut sesuai porsi yang telah disepakati dalam akad tersebut. Nah, masalah gagal bayar juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah, dalam skema syariah, instrumen
lebih terbatas gitu karena penggunaan denda berbasis bunga dilarang gitu. Platform tersebut dilarang untuk dituntut untuk menemukan mekanisme penagihan dan mitigasi resiko yang sah secara syariah, namun tetap efektif secara bisnis seperti penanganan tawid gitu atau ganti rugi atas kerugian real yang dapat dibuktikan. Nah, sebagai alternatif yang diperbolehkan dalam fatwa DSN MUI, terus ada otoritas identifikasi setidaknya tiga kategori risiko utama gitu dalam penyelenggaraan vintage lending ini, yaitu ada risiko kejahatan cyber yang mencakup kayak penipuan atau penyalahgunaan data nasabah gitu. Selanjutnya ada risiko gagal bayar yang mengancam kepentingan para investor, serta risiko operasional yang berkaitan dengan keandalan sistem teknologi informasi yang digunakan platform. Nah, ketiga risiko tersebut itu berlaku pada syariah dengan kompleksitas tambahan pada aspek kepatuhan akad gitu. Dan yang terakhir yaitu ada kepercayaan publik dan keamanan data. Yang dimana gitu, kepercayaan publik terhadap industri vintage lending secara keseluruhan gitu pernah mengalami guncangan serius akibat maraknya platform vintage ilegal gitu yang melakukan praktik penagihan tidak etis, penyalahgunaan data pribadi gitu ya, serta praktik penipuan dunia sekarang. Nah, stigma negatif yang terbentuk akibat ulah platform-platform ilegal ini secara tidak adil gitu, turut berdampak pada reputasi platform peer-to-peer lending syariah yang legal gitu dan terdaftar di OJK. Nah, meskipun keduanya merupakan entitas yang berbeda secara fundamental. Nah, perlindungan data pribadi menjadi tantangan teknis dan hukum yang tidak ringan begitu. Platform peer-to-peer lending syariah wajib memastikan bahwa infrastruktur data pengguna sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi gitu. Nah, investasi dalam keamanan cyber membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara banyaknya platform masih dalam fase pengembangan awal dengan modal yang terbatas gitu. Mungkin bisa di next. Nah, di sisi lain juga di sini terdapat memiliki prospek. Yang pertama ada jumlah UMKM di Indonesia yang sangat besar gitu yang membuka peluang luas bagi pengembangan pembiayaan berbasis fintech sehingga mampu memberikan dampak positif yang nyata gitu bagi kinerja dan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil dan menengah gitu atau disebut kita UMKM. Nah, platform-platform ini berhasil menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya sama sekali tidak tersentuh dengan layanan keuangan formal gitu, modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka gitu. Nah, yang kedua yaitu adanya dukungan regulasi dan ekosistem keuangan syariah yang dimana keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS sebagai lembaga koordinasi pengembangan keuangan syariah gitu serta berbagai produk insentif yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menciptakan lingkungan regulasi pertumbuhan peer-to-peer lending syariah gitu. Nah, pertumbuhan ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan juga memberikan potensi yang semakin kuat gitu. Nah, dengan keberadaan Bank Syariah Indonesia juga sebagai bank syariah terbesar di Asia Tenggara yang membuka peluang kolaborasi strategis yang sangat besar antara perbankan syariah dan platform fintech syariah. Dan yang terakhir gitu ada perkembangan teknologi digital yang semakin berkembang pesat yang turut mendukung pertumbuhan industri dapat meningkatkan transparansi dan keamanan setiap transaksi secara dramatis. Dengan teknologi ini, seluruh catatan akad gitu dapat diverifikasi secara independen oleh semua pihak yang terlibat sehingga integritas syariah dari setiap transaksi dapat dipastikan dengan jauh lebih andal gitu. Nah, dengan demikian gitu ya, melalui mekanisme pembiayaan yang berbasis akad syariah, peer-to-peer lending syariah dapat memperoleh modal usaha secara lebih mudah sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha mereka. Nah, oleh karena itu, pengembangan fintech syariah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen yang paling penting gitu dalam membuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oke, boleh di next.
Oke, selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab ya. Mungkin nanti kalau sesi tanya jawab ada di pertemuan next slide mungkin dengan apa? Pastinya di sini saya akan membacakan eh, kesimpulan terlebih dahulu ya, teman-teman. Boleh di next. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi analisis implementasi prinsip syariah pada layanan peer-to-peer lending syariah. Nah, kesimpulannya, peer-to-peer lending syariah merupakan inovasi dalam sektor keuangan digital yang memanfaatkan teknologi untuk mempertemukan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah gitu melalui dan wakalah bil ujroh itu. Layanan ini berupaya menghadirkan sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, serta terhindar dari unsur riba, goror, dan maisir. Nah, meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM itu, pengembangan peer-to-peer lending syariah di Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendah itu kata-kata regulasi yang spesifik, resiko pembiayaannya, serta isu kepercayaan publik terhadap industri vintage. Namun demikian dengan dukungan regulasi, perkembangan teknologi digital, serta sinergi antara lembaga keuangan syariah dan platform finansial teknologi, peer-to-peer lending syariah juga memiliki peluang yang besar untuk berkembang sebagai instrumen pembiayaan yang mampu mendorong pember dan kita sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok 7 mengenai analisis implementasi prinsip syariah pada layanan peer-to-peer Indonesia. Mohon maaf ada kesalahan kata atau kekurangan dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.